Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6810 sampai bab 6811. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6810. Seorang cengki tahu bahwa kesedihan dan kebahagiaan manusia tidak pernah bisa digantikan. Hanya ketika mereka berada dalam situasi yang sama barulah mereka akan berbagi kebahagiaan dan kesedihan yang sama. Namun begitu seseorang turun ke darat terlebih dahulu, mereka yang tertinggal hanya akan merasa semakin putus asa. Teman-teman sekolah menengah, jika ujian masuk sekolah menengah bersama-sama gagal, kita menghadapi situasi yang sama bersama-sama, akan membuat semua orang lebih mudah. Tetapi jika yang lain telah menunggu kesempatan untuk diterima di universitas, hanya menyisakan satu dari mereka untuk naik kereta menuju bekerja di selatan pada akhir Agustus dalam cuaca panas terik, maka meskipun orang tersebut juga berbahagia, namun jauh di lubuk hatinya hanya akan semakin bersedih dan tak berdaya. Sebab, ia tidak hanya kehilangan kesempatan belajar, tetapi juga kenyamanan psikologis yang dapat membangkitkan empati yang kuat. Ada dua pertanyaan yang mengganggunya selama 20 tahun penuh. Satu adalah, di masa depan, ketika semuanya berlalu, bagaimana dia harus menghadapi putranya, bagaimana menjelaskan kepadanya bahwa dia kehilangan begitu banyak waktu dalam hidupnya, dan yang lainnya. Yang lainnya adalah, saat dia menghadapi ayah mertuanya, Ye Zhongquan, bagaimana menjelaskan kepadanya bahwa putranya, Ye Changyong, sudah lama menghilang, padahal dia sendiri masih hidup selama ini. Memikirkan hal ini, rasa sakit yang berdenyut menjalari hatinya, perasaan hidup sendirian selama 20 tahun sebenarnya tidak membuatnya merasa bersyukur sama sekali, malah membuatnya menderita sepanjang waktu. Apalagi tidak bisa melihat putra satu-satunya selama 20 tahun merupakan siksaan yang tidak manusiawi baginya. Melihat ekspresi sedih An Chengqi, saudari San buru-buru membuka mulutnya dan berkata dengan lega, "Nyonya, jangan memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Saat ini, Tuan Tua Ye dan ayahmu sudah membereskan masalah. Itu adalah hal yang baik untuk keduanya. Di antara mereka, terlebih lagi, menyelesaikan perkumpulan King yang rusak mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi. Mengapa Nyonya harus mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi setelah ini sekarang?" Seorang cengki dengan lembut mengangguk dan berbicara, meskipun perkumpulan King yang rusak telah kehilangan 4 hal utama, tapi ini bukanlah pukulan berat bagi perkumpulan King yang rusak. Chen Er harus menghadapi rintangan yang lebih sulit dan berbahaya di masa depan. Yang terakhir saat Lin Wan Er mengatakan bahwa dia meminta kepada keluarga Rothschild seperangkat model AI yang canggih, saya merasa dia harus mencoba mengambil inisiatif. Saudari San bertanya padanya, "Nyonya, haruskah kita menyampaikan beberapa informasi yang kita miliki kepada Tuan Muda?" Seorang cengki merenung sejenak dan melambaikan tangannya, "Biarkan Chen Er mengikuti langkahnya sendiri, kita tidak tahu banyak tentang masyarakat King yang rusak, memberinya petunjuk yang kita miliki atas inisiatif kita sendiri akan membuatnya bertanya-tanya dan berspekulasi di satu sisi, dan di sisi lain, itu juga akan mengganggu kecepatan dan penilaiannya. Kita hanya akan mengawasinya secara diam-diam, dan jika tempat yang akan dia tuju di masa depan kebetulan adalah tempat di mana semua orang berada yang kami ketahui, kami akan mempertimbangkan kembali apakah kami tidak ingin menciptakan peluang untuk memberinya informasi." Mengatakan itu, An Chengqi dia juga berkata dengan nada mencela diri sendiri, "Faktanya, selama ini, kami tidak menimbulkan masalah besar apapun pada masyarakat King yang rusak. Lagi pula, kesenjangan antara kekuatan kami dan masyarakat King yang rusak terlalu besar. Kami punya sangat beruntung tidak ditemukan olehnya selama ini. Jika Chen Er tidak memiliki kekayaan seperti yang dia miliki saat ini, saya mungkin harus bersembunyi dari Wu Feiyan sampai saya mati. Dalam hal ini, apa yang terjadi pada Lin Wan Er dan aku persis sama, hanya saja dia mengalami masa-masa yang jauh lebih sulit daripada aku, bahkan lebih sulit lagi. Aku bersembunyi dari Wu Feiyan selama 20 tahun sementara dia bersembunyi darinya selama lebih dari 300 tahun. Saudari San menganggukkan kepalanya dengan penuh pengertian dan berkata, "Nyonya, saat ini, Tuan Muda mengalami kemajuan dengan pesat. Saya yakin hanya masalah waktu sebelum dia membongkar seluruh masyarakat King yang rusak dan membunuh Wu Feiyan." Seorang cengki mengangguk dan berkata dengan nada sedih, "Bagi Lin Wan Er dan saya, Wu Feiyan adalah musuh terbesar. Tetapi bagi Chen Er, Wu Feiyan hanyalah permulaan, yang ada di 100.000 gunung adalah tantangan terbesarnya." Ye Chen, yang berada di Jinling, dan ibunya An Chengqi, yang berada jauh di Gunung Putuo, sama-sama tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika Xiao Churan bangun, dia melihat Ye Chen terbaring di sampingnya dengan mata terbuka, jadi dia tanpa sadar bertanya kepadanya, "Kapan kamu bangun, suami?" Ye Chen, yang sedang mengoceh, bahkan tidak menyadari bahwa Xiao Churan telah bangun, dan baru sadar ketika dia mendengarnya berbicara, dan menyibukkan dirinya dengan berkata, "Aku baru saja bangun beberapa saat yang lalu, dan aku masih linglung." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6811.
Xiao Churan bertanya dengan prihatin, tidak tidur nyenyak tadi malam? Tidak juga. Ye Chen tersenyum dan berkata, mungkin saya bangun lebih awal, dan saya minum sedikit anggur dengan klien saya tadi malam, jadi otak saya tidak melambat sedikit pun. Xiao Churan mengangguk dan tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya memerah dan dia berkata dengan malu-malu, suamiku, aku bermimpi tentangmu tadi malam. Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya kepadanya, mimpimu apa? Xiao Churan berkata, awalnya kami bermimpi pergi makan malam bersama, dan ada Ruolin di atas meja. Ruolin punya pacar baru dan berkata bahwa dia ingin membawanya ke kami, tapi hasilnya, tepat setelah kami duduk untuk makan, kamu tiba-tiba bertanya kepadaku sebuah pertanyaan. Ye Chen mungkin menebak apa yang sedang terjadi, tapi hanya bisa berpura-pura bodoh dan bertanya padanya, apa yang aku tanyakan padamu? Xiao Churan ragu-ragu sejenak, matanya sedikit mengelak, aku lupa secara spesifik. Sepertinya tidak selaras, Ruolin juga mengikuti dan menggodaku, dan pada saat itu dalam mimpi rasanya sangat canggung. Ye Chen tersenyum canggung dan berkata, untungnya itu hanya mimpi. Dalam keadaan normal, ada orang luar di dalamnya. Saya pasti tidak akan menanyakan pertanyaan yang tidak selaras. Xiao Churan menganggukkan kepalanya dan tertawa, mimpi, itu tidak terlalu merdu. Mengatakan itu, Xiao Churan duduk dan meregangkan punggungnya. Berkata, suamiku, saya masih harus pergi ke Imperial Group pagi ini, apakah Anda punya rencana untuk sore ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak punya pengaturan apapun, mengapa? Xiao Churan berkata, ada konferensi di Istana Buckingham pada sore hari, keluargaan di Amerika Serikat dan keluarga Ye Dianjing sepertinya mengumumkan kerja sama besar bersama. Salah satu klien saya kebetulan berada di konferensi tersebut, media keuangan, dan dia akan mengikuti konferensi pada sore hari. Media yang diundang dalam konferensi tersebut banyak sekali, dan kuota yang diberikan kepada masing-masing media juga cukup banyak, dan kebetulan mereka dapat mengosongkan 2 kuota keluar. Unit, aku ingin pergi melihat dunia, apakah kamu ingin menemaniku? Aku ingin melihat dunia, apakah kamu ingin menemaniku? Ye Chen sedikit terkejut, dia tidak menyangka Xiao Churan ingin pergi melihat konferensi pers di sore hari. Semula, ia berencana berangkat ke Istana Buckingham pada pagi hari untuk menghadiri rapat internal, lalu duduk di kursi media sebagai penonton saat konferensi pers sore hari. Namun ia tidak menyangka istrinya juga tertarik dengan konferensi ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, istriku, dulu kamu sepertinya tidak terlalu disukai banyak orang, mengapa kamu tiba-tiba ingin menonton konferensi pers hari ini? Xiao Churan berkata dengan serius, keluarga Yan Jingye adalah salah satu yang terkuat di negara ini, grup kekaisaran sebenarnya adalah milik mereka, sedangkan untuk keluargaan, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya, mereka adalah orang Cina terkuat di dunia, dan mereka bahkan lebih kuat dari keluarga Nona Fei, dan mereka dulu berada di Amerika Serikat sepanjang waktu, dan mereka jarang melakukan tindakan apapun di Tiongkok, tetapi kedua keluarga ini sekarang secara mengejutkan. Mereka memutuskan untuk berinvestasi di Jinling bersama-sama. Setiap orang yang peduli dengan perkembangan Jinling ingin tahu industri apa yang akan mereka investasikan di Jinling, dan yang pasti kerja sama kedua keluarga ini pasti merupakan investasi besar. Kata Xiao Churan dan berkata, saya dengar, akhir-akhir ini transaksi properti baru dan bekas di Jinling pada dasarnya stagnan. Pengembang baru dan penjual properti bekas sekarang sedang menunggu konferensi ini, setelah kedua keluarga benar-benar mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dalam pengembangan proyek super di Jinling. Kenaikan harga rumah di Jinling tidak bisa dihindari, dan semakin dekat properti proyek, semakin besar tingkat kenaikannya pada saat itu. Sekarang rincian kerjasamanya belum diumumkan, tidak ada yang tahu di mana bantuan besar ini akan jatuh, dan mereka semua takut menjual properti mereka dengan kerugian, jadi mereka semua menunggu. Ye Chen hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kedua keluarga yang datang untuk berinvestasi di Jinling ini masih akan berdampak besar pada harga properti Jinling. Xiao Churan tertawa, seberapa besar dampaknya, kita akan tahu setelah konferensi hari ini, jadi suamiku, apakah kamu ada waktu siang ini? Ya. Ye Chen mengangguk dan berkata, aku akan menemanimu. Bersambung.